Disinilah kita analisa TKP awal terjadinya pembunuhan, di mana di sini kita temukan beberapa alat bukti seperti percikan darah yang ada di spray tempat tidur, kemudian juga ada darah yang menempel di halaman tembok depan, itu sampai juga ada darah yang ada di pot. Jadi kita duga bahwa disinilah awal mula pembunuhan. Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Arti. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja ya. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah pembunuhan tragis seorang vokalis band di daerah Bandung, Jawa Barat. Yang memilukan dari kisah ini adalah korbannya tidak hanya satu orang, namun total ada 3 nyawa yang dihabisi oleh pelaku ini, yakni si vokalis, 1 adik kandungnya, dan 1 pembantu rumah tangga mereka. Yuk, tak usah berlama-lama, kita langsung ke kisahnya. Bermula pada hari Selasa 15 April 2014, warga dibuat gempar dengan penemuan mayat dalam karung di aliran Sungai Cipandak yang menjadi bagian Sungai Cidaun, tepatnya di RT 1 RW 4 Desa Kertajadi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sesosok jasad bocah laki-laki berseragam SD ditemukan warga sekitar pukul 9 pagi hari itu. Tak berselang lama, sekitar pukul 12 siang, warga kembali menemukan mayat kedua berjenis kelamin perempuan yang juga berada dalam karung di aliran sungai yang sama, tak begitu jauh dari penemuan mayat pertama. Lalu sekitar pukul 16.00 di hari yang sama, giliran warga Cidaun, Garut yang dikejutkan dengan penemuan mayat dalam karung di bawah jembatan Cilaki, perbatasan Garut Cianjur. Ketiga mayat korban yang diduga kuat sebagai korban pembunuhan tersebut lantas dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih guna dilakukan visum. Dari hasil pemeriksaan itulah kemudian diketahui ternyata ketiga korban saling berkaitan. Jasad pertama yang berseragam SD adalah Revan Cipta Pamungkas, berusia 11 tahun yang merupakan siswa kelas 5 SDN Karangsetra, Kabupaten Bandung Selatan. Lantas korban kedua yang ditemukan tak jauh dari jasad Revan adalah Eti Rohaiti alias Yati, berusia 33 tahun pembantu rumah tangganya. Dan korban ketiga yang ditemukan terakhir kali di daerah Garut adalah Rasif Rizal Sidik, 21 tahun, merupakan kakak kandung dari Revan. Dari hasil pemeriksaan medis, korban atas nama Rasif diketahui mengalami luka memar di atas mata kanan dan kirinya, luka lecet di siku kanan dan kiri, serta luka memar di leher seperti bekas cekikan. Begitupun dengan adiknya Revan, juga mengalami luka bekas cekikan di lehernya. Sedangkan Eti Rohaiti alias Yati pembantu mereka tampak jelas luka bekas cekikan di lehernya. Tim medis kala itu menyimpulkan ketiga korban kehilangan nyawa karena terhalang jalan nafas yang bisa disebabkan oleh cekikan atau jeratan di leher mereka. Penemuan ketiga jenazah yang 2 diantaranya merupakan kakak beradik dan seorang pembantunya ini tentu saja menggegerkan warga Bandung kala itu. Terlebih korban atas nama Rasif adalah seorang vokalis band metal Deformity yang cukup populer di kalangan anak muda Bandung di masanya. Rasif Rizal Sidik yang juga akrab disapa dengan nama panggilan Jack ini adalah anak pertama pasangan Zakaria dan Sri Anissa Kusmiati yang lahir pada 29 Agustus 1993. Sementara Revan Cipta Pamungkas adalah adik kandung dari Rasif atau anak kedua dari pasangan ini. Tapi ketika kasus ini terjadi, Zakaria dan Sri ini telah 10 tahun bercerai ya, tepatnya ketika Revan anak kedua mereka masih berusia 1 tahun. Dan semenjak perpisahan itu, Rasif dan Revan memang ikut sang ibu. Meskipun tumbuh dari keluarga broken home, nyatanya kakak beradik ini tumbuh dengan sangat baik. Sri Anissa Kusmiati ibundanya yang memiliki usaha salon bisa mencukupi kebutuhan kedua putranya, juga pendidikan mereka.
Sri bersama dua putranya tinggal di komplek perumahan Gading Tutuka 2, Blok K7, Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hanya saja Sri yang memiliki salon di daerah Gang Warta, tepatnya di belakang Bandung Supermall, memang lebih sering menginap di sana. Jadi yang ada di rumah sehari-hari hanyalah Razif, Reva, dan Eti pembantu mereka yang berasal dari Garut. Sedangkan Sri sendiri akan pulang 3 hari sekali untuk menengok anak-anaknya. Sosok Razif dikenal ramah dan baik oleh para tetangganya. Ia yang kala itu merupakan mahasiswa UPI jurusan seni, juga cukup mandiri di usia mudanya. Ia memiliki bisnis jual beli online dan persewaan alat-alat karaoke, serta jasa isi lagu karaoke dan teknisi. Bahkan dari hasil jerih payahnya itu, ia pun mampu membeli sebuah mobil Daihatsu Ayla yang biasa diparkirnya di depan rumah. Tak hanya itu, Razif juga dikenal sebagai salah satu pendiri sekaligus vokalis di grup band metal Deformity yang kala itu cukup terkenal di Bandung. Di antara teman-temannya ia dikenal humoris dan baik, meskipun soal pribadi ia cenderung tertutup. Di awal karirnya bersama Deformity, Razif aktif untuk mengikuti audisi-audisi musik underground. Bahkan Deformity berhasil tampil di beberapa ajang besar sepulau Jawa, seperti Bandung Dead Fest, Hellprint, hingga Rock in Solo. Hingga akhirnya Deformity di bawah naungan Extreme Soul Production berhasil menelurkan beberapa lagu yang telah diunggah ke beberapa situs terbesar kala itu. Dan pada 23 Maret 2014 adalah acara manggung terakhir kali Deformity yang sempat diikuti Razif di Cimahi, sebelum beberapa hari kemudian ia ditemukan tewas dengan tragis. Dari penuturan Sri Anissa Kusmiati ibunya, pada Selasa 15 April sore, ia pulang ke rumahnya di Gading Tutuka itu, namun rumah telah kosong. Sri pulang karena sebelumnya, tepatnya pada tanggal 14 April tengah malam, ia menerima pesan dari nomor ponsel milik Revan, anak bungsunya, yang mengatakan, "Mah, saya ikut Ak Razif ke Kalimantan. Si Bibi pulang karena di rumah tak ada siapa-siapa." Hanya saja ketika itu Sri belum tahu apa yang terjadi pada anak-anak dan pembantunya. Sri hanya merasa aneh, kenapa sebelumnya Razif tidak mengatakan jika akan ke Kalimantan. Hatinya merasa janggal ketika melihat kondisi rumah yang berantakan, dan semakin curiga dengan adanya bercak merah pekat mirip darah di sprei kamar Razif, di dinding dan teras. Wanita 44 tahun itu semakin gelisah ketika semua nomor anak-anaknya tak bisa dihubungi. Karena terus khawatir, pada Rabu 16 April keesokannya, sekitar dini hari Sri menghubungi seorang teman akrab Razif, menanyakan apakah benar Razif ada kerjaan ke Kalimantan. Tapi jawaban yang didapatnya justru membuatnya semakin tak tenang ketika teman Razif ternyata malah tidak tahu hal itu. Barulah di Rabu siang 16 April, Sri memperoleh kabar yang mengejutkan tentang penemuan jasad kedua putra dan pembantunya sehari sebelumnya. Kerabat maupun teman-teman band dari Razif pun tak kalah terkejut menerima kabar itu. Zakaria, ayah kandung Razif dan Revan, begitu terpukul menerima kenyataan pahit tersebut. Zakaria menuturkan jika ia memang lebih dekat dengan Razif, putra pertamanya. Biasanya hampir setiap hari ia dan Razif rutin ngobrol di telepon. Hanya saja memang 3 minggu terakhir mereka jarang berkomunikasi karena kesibukan masing-masing. Dan tiba-tiba justru kabar buruklah yang diterimanya. Tim yang melakukan penyelidikan meyakini ketiga korban dihabisi di rumah mereka di Perum Gading Tutuka 2 sebelum kemudian dimasukkan karung dan dibuang. Dari pemeriksaan di rumah korban, petugas menemukan bercak darah di sprei kamar Razif, di tembok depan, dan di pot bunga yang ada di teras. Juga sepatu dan sandal milik korban yang berantakan, serta sebuah asbak yang pecah. Dari hasil pemeriksaan itu pun diketahui, beberapa ponsel dan 1 mobil Daihatsu Ayla milik korban pun telah hilang. Tim penyidik ketika itu mengalami kesulitan untuk mengungkap pelaku karena minimnya saksi dan bukti-bukti. Namun setelah bekerja keras melakukan penyelidikan selama 57 hari, akhirnya polisi memperoleh informasi jika mobil Daihatsu Ayla yang diyakini milik korban Razif terlihat melintas di daerah Serang, Banten. Saat itu juga tim Resmo Polresta Bandung segera bergerak cepat karena tak ingin pelaku lolos lagi. Tepatnya pada Kamis 12 Maret 2014, seorang pria bernama Dadang Sujono berusia 24 tahun yang diduga sebagai pelaku pembunuhan
ditangkap di kawasan alun-alun kota Serang, Banten sekitar pukul 13.30 saat mengendarai mobil milik korban. Dadang yang merupakan warga Cihampelas, Bandung Barat ini selama 57 hari pelariannya sempat kabur ke Jambi hingga kemudian berpindah ke Serang, Banten. Dadang yang sehari-hari bekerja sebagai montir di bengkel ini mengakui semua perbuatannya. Ialah yang telah menghabisi ketiga nyawa korban. Dari keterangannya, ia mengaku sudah mengenal korban yang bernama Rasif karena sering diminta memperbaiki mobil korban. Ia merasa cemburu dan sakit hati pada vokalis band itu karena beberapa kali melihat Rasif sedang menggoda istrinya. Dan terakhir sehari sebelum kejadian, ia mengaku melihat Rasif mencolek bokong istrinya. Hal itulah yang menyulut emosinya hingga merasa dendam dan ingin membuat perhitungan dengan Rasif. Dari penuturan pelaku, ia awalnya bingung mau mencari Rasif kemana, namun kemudian Dadang ini teringat Rasif pernah menawarkan pekerjaan padanya dan sempat memberikan alamatnya yang ditulis pada secarik kertas. Nah, dari sanalah pelaku lantas menuju alamat rumah korban yang berada di perumahan Gading Tutuka dengan diantar temannya pada hari Senin 14 April 2014. Sekitar pukul 15.00 atau pukul 3 sore, pelaku tiba di rumah itu. Namun yang ada hanya Eti Rohaiti pembantunya, sementara Rasif belum pulang. Kepada Eti pembantunya, pelaku ini mengaku sebagai teman Rasif. Karena itu Eti lalu mempersilahkannya masuk agar menunggunya di dalam saja. Sekitar pukul 16.30, Revan, adik Rasif yang baru pulang dari sekolah, langsung masuk kamar dan tertidur tanpa berganti pakaian. Sementara Dadang si pelaku ini masih sabar menunggu kepulangan Rasif. Barulah menjelang pukul 23.00 atau 11 malam, terdengar mobil Rasif datang ketika pembantu dan adiknya telah tertidur di kamar masing-masing. Yang kebetulan saat itu, rumah dalam keadaan gelap karena listrik padam. Rasif yang tak merasa curiga beranjak masuk rumah langsung menuju ke kamarnya. Saat itulah Dadang si pelaku menemui Rasif yang langsung terjadi cekcok di antara mereka. Dadang yang memang telah emosi langsung mengajak Rasif berkelahi, dan ketika Rasif jatuh tersungkur, pelaku segera menindihnya sambil mencekiknya hingga vokalis band itu meregang nyawa. Eti si pembantu yang mendengar keributan tersebut terbangun, mencoba melihat apa yang terjadi. Namun begitu melihat keributan tersebut, Eti yang ketakutan memilih sembunyi di kamarnya. Namun naas baginya pelaku tahu jika ulahnya telah ketahuan oleh pembantu itu. Lantas mendatangi kamar Eti, lalu menjerat leher wanita itu dengan kabel. Nasib sial juga dialami oleh Revan, adik Rasif. Bocah SD kelas 5 itu pun rupanya mendengar keributan itu. Ia pun bernasib serupa. Dadang yang takut ulahnya terbongkar, lalu juga mencekiknya hingga tak bernyawa. Setelah meyakini ketiga korban telah tewas, Dadang memasukkan tubuh-tubuh tak bernyawa itu ke dalam 3 karung berbeda, lantas memasukkannya ke dalam mobil Rasif. Sebelum pergi meninggalkan TKP, Dadang lebih dulu mengambil ponsel milik para korban. Di dini hari yang sepi itu, mobil yang mengangkut jenazah pemiliknya itu terus melaju, lalu ketiga jenazah dibuang di tempat terpisah, yakni di aliran Sungai Cianjur dan Garut. Dadang Sujono si pelaku yang dijerat dengan pasal 340 KUHP Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Kemudian oleh Pengadilan Negeri Bandung divonis dengan hukuman 18 tahun penjara setelah ia menghilangkan 3 nyawa. Sekian kisah ini, terima kasih waktunya, jaga diri, see you.